sebuah materi yang berjudul Landasan Komparatif Pendidikan, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Landasan Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Udesha MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama itu ada pengertian dari pendidikan komparatif. Pengertian pendidikan komparatif dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pengertian secara etimologis. Pendidikan komparatif secara etimologis dimaksudkan sebagai ilmu yang mengajarkan dan melatih tentang tata cara dan prosedur membandingkan dua hal atau lebih sistem yang berbeda, baik antara daerah maupun antar negara. Pengertian kedua yaitu secara terminologis atau secara utuh. Pendidikan komparatif secara terminologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut A. Sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang B. Teori, praktek pendidikan, serta yang C. Latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan. Pengertian pendidikan komparatif menurut para ahli. Yang pertama, menurut I.L. Kandel. Menurutnya, pendidikan komparatif studi tentang teori dan praktek pendidikan pada waktu sekarang yang dipengaruhi oleh bermacam-macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Yang kedua, menurut Chiffigood. Menurutnya, pendidikan komparatif adalah lapangan studi yang mempunyai perbandingan teori dan praktik pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri dengan maksud untuk mengadakan perluasan pandangan dan pengetahuan tentang pendidikan di luar batas negeri sendiri. Masalah pendidikan komparatif. Yang pertama, persoalan humanisasi akibat pembangunan dan proses industrialisasi, misalnya kemiskinan, gelandangan, dan kriminalitas. Yang kedua, masalah kesenjangan ekonomi, sosial, maupun geografis antar kelompok masyarakat. Yang ketiga, kendala sosiokultural pada masing-masing bangsa. Yang keempat, dinamika sosial politik dunia yang masih menunjukkan adanya ketimpangan struktural tata dunia baru. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan komparatif. I.L. Kandel menyebutkan ada 3 tujuan yang ingin dicapai dalam studi pendidikan komparatif. Yang pertama, reportorial deskriptif, yang merupakan studi dalam pendidikan komparatif berusaha mengungkapkan data-data yang bersifat informatoris tentang sistem pendidikan pada umumnya maupun pada khususnya. Misalnya, data tentang angka partisipasi, jumlah anak putus sekolah, jumlah angka buta huruf, jumlah angka sekolah negeri dan swasta baik dalam lingkup satu negara maupun dua negara atau lebih. Yang kedua, historik fungsional. Studi-studi yang telah dilakukan dalam pendidikan komparatif juga berusaha mencari kaitan data-data yang bersifat informatoris pendidikan dengan bidang lain seperti filsafat dan pandangan hidup. Yang ketiga, molioristik. Tujuan pendidikan komparatif yang terakhir dalam rangka mengembangkan pendidikan di dalam negeri sendiri. Menurut Harold Genoa tahun 1985 dan Dr. Faruk Jubis tahun 2009, pendidikan komparatif memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk menjelaskan sistem pendidikan, proses atau hasil. Yang kedua, untuk membantu dalam pengembangan lembaga pendidikan dan praktik. Yang ketiga, untuk menyorot hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Dan yang keempat, untuk menetapkan pernyataan umum tentang pendidikan yang berlaku di lebih dari satu negara. Manfaat pendidikan komparatif. Manfaat mempelajari studi pendidikan komparatif menurut Arif Rahman adalah 1. Dapat memiliki konsep-konsep dasar dan metode membandingkan aneka sistem pendidikan baik yang ada dalam satu daerah negara
maupun antar daerah. Yang kedua, dapat menilai keberhasilan dan kekurangan atau hal-hal positif dan negatif tentang sistem pendidikan kita sendiri. Yang ketiga, dapat menilai isu-isu dan mengikuti perkembangan pendidikan secara global, sekaligus dapat menghindari penilaian dengan kacamata etnosentrisme sipil. Yang keempat, memperoleh pengetahuan tentang model-model sistem pendidikan di beberapa daerah atau negara. Keberagaman pendidikan di beberapa daerah dalam lingkup negara maupun beberapa negara dalam lingkup dunia antara lain dipengaruhi oleh latar belakang daerah atau negara tersebut. Yang selanjutnya, asas-asas komparabilitas. Asas-asas komparabilitas adalah metode penelitian atau penulisan dengan membandingkan berbagai aspek dalam pendidikan. Misalnya, tujuan pendidikan nasional, biaya, proses, evaluasi, dan sebagainya. Asas komparabilitas juga dapat diartikan sebagai perbandingan konsep mendasar dalam sebuah sistem pendidikan dan pengajaran yang diajukan acuan lainnya. Sekian penjelasan mengenai landasan pendidikan kooperatif. Lebih dan kurang